warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu spesial di studio Nun Podcast, Bapak Kolonel Sus Dr. Haryanto SPD MPD, merupakan Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yanto, alhamdulillah kabar baik. Ini kami bisa berada di Kupang dengan kondisi sehat walafiat, dan alhamdulillah selama beberapa hari ini kami dengan rombongan bisa diterima dengan cuaca yang ada di Kupang ini. Ya, alhamdulillah. Kita doakan bersama semoga Kolonel selalu sehat walafiat di dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta. Dan wabil khusus hari ini Kolonel ada di studio Nun Podcast. Semoga ikhtiar-ikhtiar selalu dijawab. Insya Allah. Amin. Amin. Kolonel sudah 3 hari berada di kota Kupang. Nah, ini pasti banyak cerita karena Kolonel sudah mengunjungi beberapa kampus, baik tema-tema kampus kebangsaan yang sudah disampaikan di kampus Universitas Nusa Cendana, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan STAI Kupang, Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang. Nah, mungkin sedikit kita mendapat gambaran kaitan dengan kunjungan ke beberapa kampus tersebut. Disilakan. Terima kasih Pak Ustadz. Memang benar, di hari pertama saat kami berkunjung langsung kami disambut dengan keramahan. Suasana Kupang yang indah dan terkenal NTT-nya dengan Nusa terindah toleransi, dan itu memang betul. Saat kami berkunjung pertama ke Universitas Cendana, dengan keberagamannya dari pihak rektorat juga menyambut kami dan menyampaikan bahwasannya sivitas akademika yang ada di sana, baik dari unsur tenaga pendidik, para dosen, kemudian tenaga kependidikannya pun juga mahasiswanya, memang berupaya dan sekaligus ini. Jadi kalau disampaikan tadi, kampus kebangsaan boleh dikatakan memang cinta tanah air, wawasan kebangsaan, wawasan beragama memang sudah menjadi sesuatu yang harga mati. Demikian juga dengan kami saat berkunjung ke Universitas Muhammadiyah. Disinilah sebuah keberagaman juga terwarnai di sana, karena dari informasi yang kami terima, data yang diperoleh, 82,6% itu adalah mahasiswa non-muslim. Ini memberikan gambaran bahwa sebuah dinamika dari sebuah lembaga perguruan tinggi yang berlabel Islam itu mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang non-Islam dan bisa mencapai pada tataran tadi 82,6%. Ini tidak hal yang barangkali tidak semua dengan mudah ya diraih, kecuali memang sudah ada sebuah sinergi, Pak Ustadz. Jadi artinya dari pihak kampus, pihak masyarakat, orang tua, mahasiswa, demikian juga pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah membangun konsep sinergi, konsep kolaborasi yang indah tadi. Sehingga kalau disampaikan bahwa di sini adalah terindah untuk bertoleransi, memang tercipta di sana. Demikian yang terakhir juga saat kami berkunjung ke STAI, jadi memang cikal bakal untuk di sini di bawah Kementerian Agama juga demikian. Konsep-konsep toleransi, konsep-konsep kebangsaan yang digaungkan di kampus-kampus ini memang menjadi salah satu ukuran dan juga indikator bahwa semua kampus ini memang bersepakat untuk menjunjung tinggi NKRI harga mati. Pilar-pilar kebangsaan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika selalu menjadi acuan-acuan dalam kehidupan kampus, baik oleh mahasiswa, baik oleh sivitas akademika yang lainnya dari pihak dosen dan tenaga kependidikan. Demikian Pak Ustadz yang kami terima dari kampus-kampus saat kami berkunjung di sana, dan ini menjadi warna kami dalam kunjungan-kunjungan kami ke beberapa kampus di Indonesia, khususnya yang di Kupang. Baru kami bertemu dengan 3 kampus yang kami lawati. Demikian Pak Ustadz selama kami kunjung di Kupang kemarin, dan barangkali ada lain yang bisa ditanyakan. Nah, baik, mungkin yang berikut saya ingin menggali sedikit informasi. Kita tahu secara struktur BNPT di pusat, sementara di daerah ada FKPT. Betul Kira-kira sekali. kinerja yang sinergi antara BNPT dan FKPT itu seperti apa? Baik Pak Ustadz. Ya. Kami yang di BNPT memang di bawah Direktorat Pencegahan di Kedeputian Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, khususnya Subdit Pemberdayaan Masyarakat, memiliki tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya adalah bersinergi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Memang sementara ini kami dari mandat negara baru memiliki 34, dan insya Allah kami akan berupaya agar bisa memenuhi dengan 38 dari 4 provinsi yang belum terbentuk. Insya Allah doa dan juga upaya bersama nanti kita bisa bentuk di 4 provinsi yang ada. Kemudian keterkaitannya Pak Ustadz, melalui BNPT, kemudian kami dengan mitra strategis kami FKPT ini merupakan kepanjangan tangan dari BNPT RI yang ada di masing-masing provinsi, termasuk salah satunya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami memiliki 5 bidang yang harus bersinergi, berkolaborasi dengan FKPT, yang kita tahu bahwa FKPT unsur-unsurnya adalah dari pemerintah daerah, kemudian juga dari para akademisi, para pengusaha, dan melibatkan elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan, dan semua organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, pun juga dengan para pengawal media. Sehingga pendekatan multi pihak inilah tercipta di FKPT yang merupakan kepanjangan tangan atau mitra strategis dari BNPT RI melalui Subdit Pemberdayaan Masyarakat. Dan bidang yang ada perlu kami sampaikan Pak Ustadz, di sana ada bidang agama dan sosial budaya yang tentu menyasar kepada tokoh-tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan lintas agama, sehingga bagaimana menciptakan nuansa-nuansa toleransi di bidang ini. Kalau di tahun kemarin kita juga menyasar sampai pada penyuluh, guru-guru agama, dan juga saudara-saudara kita yang di organisasi kemasyarakatan dari lintas agama ini dapat diberikan semacam boleh dikatakan diseminasi, sosialisasi, dan juga TOT terkait dengan bagaimana kita berbuat dan dalam rangka pencegahan terhadap paham-paham radikalisme, ekstremisme, atau kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Ini kita coba untuk bisa mendekati semua elemen lintas agama di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Dan yang kedua, kita juga memiliki bidang perempuan dan anak. Dan kebetulan Pak Ustadz, tahun ini kita memiliki tema besar karena dari pimpinan BNPT, jadi menggaungkan 7 program prioritas BNPT RI. Dengan pertama adalah pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, remaja, dan anak. Dan kita pun memiliki bidang itu.
Sehingga bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana kita memberdayakan potensi yang dimiliki di daerah. Kita tahu bahwa perempuan, remaja, dan anak ini menjadi sasaran sekaligus target. Dan inilah upaya kita untuk membentengi saudara-saudara kita agar tidak terjebak dalam konsep-konsep yang barangkali dapat mengarahkan mereka untuk bisa terpapar. Ini yang akan kita antisipasi dengan upaya apa? Dengan kegiatan di bidang perempuan dan anak. Dan kita juga menggunakan pendekatan ini melalui pendekatan yang lunak, sehingga bagaimana menciptakan keluarga yang harmoni, keluarga yang tangguh, yang cerdas, sehingga antara hubungan keluarga di sini ada ibu, anak, dan juga barangkali bapak atau ayah selaku kepala keluarga, ini akan tercipta secara harmoni. Keluarga yang harmoni, yang tangguh akan menciptakan keluarga-keluarga besar dalam kehidupan yang besar pula, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan saya yakin dimulai dari keluarga akan muncul negara yang tangguh dan kokoh. Kemudian yang ketiga, kita juga memiliki bidang pemuda dan pendidikan, dan ini menyasar sekali lagi kepada generasi muda kita dalam betul sekali. Dan lebih juga karena ada pendidikan, tadi disampaikan salah satunya adalah tadi mengapa kami bersilaturahim, berkunjung ke kampus-kampus. Salah satunya adalah untuk menjaga kampus kita ini tetap terjaga dengan konsep bahwa kehidupan kalau di NTT tadi adalah sebagai nusa terindah toleransi. Nah, ini bagaimana menciptakannya? Kita semua semua elemen ini bersinergi. Nah, melalui bidang pemuda dan pendidikan, kali ini kita mencoba mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki oleh semua daerah melalui generasi-generasi mudanya. Di sini lokalitas dimunculkan, sehingga budaya-budaya, cinta budaya lokal, khususnya yang di NTT ini, dengan memiliki suku-suku secara khusus dan memiliki budaya-budaya khusus pula, bisa dieksplorasikan sebagai, nah betul sekali, ini terima kasih ini adalah ciri khas karakter bahwa tiap daerah memiliki nuansa tersendiri, warna tersendiri. Kalau boleh dikatakan ini melambangkan keberagaman, betul. Corak dari Rotendao. Oh, Rotendao. Pulau terselatan di Indonesia. Terima kasih Pak Ustadz. Yang dipakai Pak Ustadz itu berarti? Ini dari daratan timur, dari Keva. Dari ini Keva. motif insana. Oh, betul-betul, dari dua saja ini sudah ada karakteristik yang berbeda dan dari daerah yang berbeda. Inilah keberagaman dalam kebersamaan, dan tercipta sebuah keindahan untuk NKRI tercinta kita. Nah, melalui bidang pemuda dan pendidikan inilah Pak Ustadz, kami bersinergi dengan FKPT, berharap semua generasi muda bisa berkiprah melalui kreativitas, melalui keterampilan yang dimiliki dengan lokalitas potensi yang ada. Tentunya ini tidak mudah karena harus ada dukungan dari semua unsur. Tadi dari pemerintah daerah, dan juga salah satunya melalui FKPT ini bagaimana memotivasi adik-adik kita, putra-putra kita untuk tetap cinta tanah air, cinta budayanya. Sehingga dengan cinta budaya, saya yakin harga menghargai, kemudian hormat menghormati dengan bentuk tadi budaya. Ini sekali lagi kita akan bisa mengkokohkan berdiri tegaknya NKRI. Sehingga ini tadi bagaimana potensi lokalitas bisa dikembangkan melalui, kalau saat ini programnya adalah Youth of Indonesia Festival. Sehingga festival ada, iya, salah satunya bisa disiarkan melalui podcast untuk youthnya di sana. Jadi YOI ada gitu, YOI untuk podcastnya, betul sekali. Dan ini harapannya bisa disebarluaskan, bisa dikampanyekan
bahwa cinta budaya Indonesia, cinta budaya Nusantara merupakan identitas dari kita bersama. Baik, itu yang keempat. Itu baru yang ketiga. Keempat adalah bidang media, hukum dan hubungan masyarakat. Ini pun juga dengan pendekatan yang khas pula lewat program Kenduri, kalau tidak salah. Mereka akan menyisir ke desa-desa dengan harapan Kenduri ini adalah kenali diri dan lingkungan kita sendiri. Bagaimana kita akan tahu dengan orang lain kalau kita tidak kenal diri, kita tidak kenal lingkungan kita. Dengan semakin kita kenal diri dengan lingkungan kita, saya yakin, kita bersama-sama juga yakin akan mampu memberikan benteng, daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap semua paham-paham radikal, ekstremisme dan terorisme ini. Kebersamaan kita dengan kondisi tadi, kita kenal diri dan lingkungan, kita bersiap siaga dengan kesigapan kita dengan semua elemen masyarakat, dimulai dari desa yang terkecil. Tadi sudah ada keluarga, kemudian RT, RW dan desa di sini bersinergi bersama dengan pemerintah, sehingga semua elemen mampu untuk mengantisipasi sebagai upaya-upaya pencegahan. Kemudian yang kelima, Pak Ustadz, kami pun juga menyasar kepada bidang penelitian dan kajian. Sehingga berharap dari putra-putra kita, saudara-saudara kita yang memiliki potensi di sana, kita kembangkan lewat penelitian dan kajian. Kebetulan saat ini kita pun mengembangkan dengan indeks pemberdayaan masyarakat dengan dua indeks, yaitu indeks risiko terorisme dengan indeks potensi radikalisme. Harapannya ini mampu mengukur sejauh mana tingkat potensi radikalisme dan juga potensi risiko terorisme di 34 provinsi di Indonesia. Tentunya semua dari 5 bidang ini kami tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Ustadz, tanpa tadi itu dukungan dari semua komponen yang kami sebutkan, lebih-lebih dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT yang berada di provinsi-provinsi, termasuk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian Pak Ustadz. Demikian ya beberapa hal yang saya sampaikan. Terakhir mungkin closing statement dari Pak Kolonel. Terima kasih Pak Ustadz. Tampaknya kehidupan bangsa ini akan semakin indah jikalau dari semua elemen masyarakat menyadari bahwasannya tugas dan tanggung jawab untuk berdiri tegaknya NKRI itu berada di pundak kita bersama. Kebersamaan dengan persatuan dengan kesatuan bangsa, kita yakin NKRI tetap jaya dan harmoni. Melalui negara hadir, BNPT hadir, kita cegah kekerasan, kita cegah paham-paham radikal, ekstremisme, dan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kita bersepakat, bersinergi, insya Allah semua dalam ridho ilahi Rabbi. Terima kasih Pak Ustadz. Amin, amin. Demikian sahabat Non Podcast dimanapun Anda berada, jangan lupa Pak Kolonel, saya izin kita sama-sama nunjuk di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Nun Podcast PWNU Nusa Tenggara Timur. Saya tutup dengan ucapan Kota Kupang, Kota Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.